Nabi Yunus bin Matta merupakan keturunan para nabi dari kalangan Bani Israel, yakni dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah di Ninawa, daerah Al-Musli atau Mosul, Irak. Pengutusan beliau memiliki perbedaan dengan nabi-nabi yang dikisahkan sebelumnya. Jika Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan Syuaib diutus Allah pada kaumnya sendiri, Nabi Yunus diutus untuk suatu kaum yang bukan merupakan kaumnya dan tidak pula ada ikatan darah dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Quran Surat As-Saffat ayat 139. Dan kami utus dia, Yunus, kepada 100.000 orang atau lebih. Quran Surat As-Saffat ayat 147. Umat Nabi Yunus alaihissalam saat itu melakukan kesyirikan dengan menyembah berhala. Dakwah tauhid yang disampaikan Nabi Yunus saat itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru, sebab belum pernah mereka dengar sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak menerima ajaran tauhid yang beliau bawa untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan nenek moyang mereka. Beliau tinggal mendakwahi mereka selama 33 tahun dan tidak ada yang mau beriman kepadanya kecuali 2 orang saja. Akhirnya beliau pun berputus asa karena kecil sekali kemungkinan mereka mau beriman, sehingga beliau berdoa untuk kebinasaan mereka. Tatkala mendakwahi kaumnya dalam waktu yang cukup lama dan kaumnya tetap tidak beriman, Nabi Yunus mengingatkan kaumnya tentang azab yang akan datang menimpa mereka. Ternyata mereka juga tetap tidak mau beriman. Akhirnya, karena sudah sekian lama mendakwahi kaumnya dan tetap tidak beriman, Nabi Yunus berhenti mendakwahi mereka dan pergi untuk mencari lokasi dakwah yang lain, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Para ulama menyebutkan bahwa inilah kesalahan Nabi Yunus, yaitu meninggalkan dakwah tanpa izin dari Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sesungguhnya Nabi Yunus telah memperingatkan kaumnya dari azab yang akan menimpa mereka dan menjanjikan padanya akan datang 3 hari kemudian. Maka hal tersebut menjadikan mereka saling berpencar, berpisah antara anak dan orang tua. Kemudian mereka keluar rumah, memohon pertolongan kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Akhirnya Allah menahan azab dari mereka, sedangkan Nabi Yunus tidak tahu jika kaumnya sudah bertobat. Selanjutnya beliau pergi meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah dan kesal hingga sampai pada sebuah perahu milik kaumnya. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Quran Surat As-Saffat ayat 140. Kata yang digunakan Allah dalam ayat di atas adalah abaqo, yang artinya seorang hamba yang kabur dari tuannya. Nabi Yunus alaihissalam tidak beristikharah dulu kepada Allah, sampai-sampai beliau mengira bahwa kaumnya tidak akan pernah beriman, dan beliau kabur meninggalkan kaumnya ke lautan dengan naik ke kapal yang penuh dengan muatan. Allah Ta'ala berfirman, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Quran Surat As-Saffat ayat 141. Diceritakan bahwa ketika kapal tersebut berlayar di tengah lautan, terjadi ombak yang sangat besar. Saking dahsyatnya, ombak tersebut dapat mengakibatkan tenggelamnya kapal. Kemudian orang-orang yang berada di kapal saat itu membuang barang-barang untuk mengurangi resiko tenggelam. Namun ternyata kapal tersebut masih terancam tenggelam. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu terjadi kilat dan petir, yang menurut mereka itu adalah isyarat bahwa ada orang yang bersalah di antara penumpang kapal tersebut.
Ada pula yang mengatakan bahwa ketika terjadi ombak yang besar dan mereka memastikan bahwa kapal akan tenggelam, maka harus ada penumpang yang dikurangi untuk bisa selamat. Sehingga terdapat dua pilihan di antara mereka, yaitu semua orang meninggal tenggelam atau sebagian meninggal dan sisanya selamat. Maka pilihan kedua mereka pilih untuk menempuh bahaya yang lebih ringan, yaitu dengan sebagian orang harus lompat ke laut agar kapal tetap bisa terapung dan normal kembali. Kemudian tidak ada cara lain untuk menempuh pilihan kedua ini melainkan dengan cara undian, dan Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang yang masuk dalam undian. Hingga 3 kali diundi keluar nama beliau. Akhirnya kaumnya melemparkan beliau ke dalam laut. Ketika berada di laut, beliau dimakan oleh ikan paus. Begitu memakan beliau, ikan tersebut menyelam, membawanya ke dasar lautan yang sangat gelap. Allah Ta'ala menceritakan hal tersebut dalam firman-Nya. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela karena meninggalkan kaumnya. Quran Surat As-Saffat ayat 142. Ayat di atas menunjukkan bahwa kuasa Allah atas makhluknya. Laut dan paus adalah makhluk Allah. Ketika Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, Allah melarang laut menenggelamkannya. Allah juga melarang ikan paus untuk menyakitinya atau menggigit, melainkan hanya untuk ditelan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Saat di dalam perut ikan yang sangat gelap, Nabi Yunus pun bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Beliau ketika itu dihukum Allah berada dalam 3 kegelapan sekaligus. Gelapnya dalam perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam. Maka Allah menerima tobat beliau dan menyelamatkannya dari perut ikan paus. Allah Ta'ala berfirman, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Dan dalam firman-Nya yang lain, maka kalau sekiranya dia, Yunus, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit atau kiamat. Quran Surat As-Saffat ayat 143-144. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Quran Surat As-Saffat ayat 145. Ada banyak pendapat mengenai berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus. Namun disebutkan bahwa Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan paus dalam kondisi yang sangat sakit. Ini menunjukkan beliau berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat As-Saffat ayat 146. Hikmah kenapa Allah memilih labu karena labu merupakan buah yang mudah dimakan dan daunnya yang besar bisa dijadikan selimut ketika dinginnya malam. Wallahu alam. Kembali kepada tatkala Nabi Yunus pulih dan sehat, beliau kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menuju kepada kaumnya kembali. Ketika sampai di sana, beliau terkejut karena melihat kaumnya telah beriman kepada Allah. Beliau juga memberitahukan mereka bahwa Allah telah menerima tobat mereka. Allah Ta'ala berfirman, lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 148. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Hukum asalnya,
ketika suatu tanda-tanda kematian atau azab telah datang, maka tidak lagi diterima tobat seseorang. Hal ini sebagaimana Fir'aun dan kaum-kaum yang diazab sebelumnya. Namun, ini tidak berlaku bagi kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan bahwa kemungkinan hikmah dari pengecualian tersebut adalah Allah mengetahui bahwa kaum Nabi Yunus akan beriman dengan benar jika Allah angkat kembali azab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.